Ya uniknya kuburan itu berada di atas tanah, kan? Dia cuma intip sesungguhnya di dalam ini apa. Begitu dia mengintip, tahu-tahu. Datang ke Lubuk Banggai, Sulawesi Tengah, yang paling mencengangkan adalah melihat kuburan yang bukan di dalam tanah. Kuburan berusia ratusan tahun ini di atas tanah serta berada di dalam perahu. Dari sanalah masyarakat menyebutnya sebagai kuburan perahu. Tapi apa saja yang misterius dari kuburan perahu? Simak penelusuran tim Ganjil Misteri berikut ini. Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Kuburan yang terasa ganjil itu merupakan pusara dua orang sakti di wilayah Luwuk. Dipindahkan dari tempat lama karena keinginan ahli waris. Banyak yang unik dari kuburan perahu, sehingga masyarakat setempat menyebutnya sebagai kuburan keramat. Tidak ada yang berani sembarangan, terutama mereka yang tidak memiliki garis keturunan dengan almarhum Paili. Makam ini sebelumnya berada di Asaan, di Awok, desa Awok. Cuma karena anak-anaknya lain sudah turun ke kampung Lobu ini, tinggal orang tua sendiri yang tinggal. Meninggal di bawah, turun di daratan. Wilayah Desa Wedakadaka, namanya Uwak Wangon. Karena anaknya sudah mampan hidup, maka orang tua ini dipindahkan lagi ke Bolok Bungkang. Nama almarhum ini berdua, cuma yang ini nenek kami tidak ketahui. Tapi kalau yang tete ini namanya Pailing. Tokoh terhormat yang dipusarakan dalam kuburan perahu adalah tetua adat yang keramat. Para ahli waris atau masyarakat di sekitar Luwuk mengakui bahwa di masa lampau Paili adalah orang sakti yang sangat disegani. Sakti. So dia sudah itu saya bilang. Perahu Tobelo yang datang menyerang pesisir dari Pakoa sampai di Toimak sana, dia cuma lihat dari puncak gunung. Dan dia ketahui mana perahu niaga dan perahu ini Tobelo. Apabila Tobelo datang, maka orang tua ini, orang tuanya, ini bapak dari almarhum ini, itu tinggal di tempat dan mereka sekaligus meluncur. Caranya bukan dari jalan kaki tapi dari cabang. Pohon kayu, satu pohon kayu, meloncat kayak monyet. Sehingga mereka secepatnya tiba di pesisir pantai. Di sini masyarakat percaya bahwa misalnya ada hajatan keturunannya, dia datang di sini. Tapi itu bawa logam, hamur di situ, baru kita sampaikan niat kita. Tapi kita minta maaf sama dia bahwa kedatangan saya ini tidak mengganggu, kamu ada tidur. Ini logam ini yang dilempar ini kan mereka dulu hidup itu hanya uang kepingan toh, belum ada uang kertas. Jadi cukup dengan uang receh, seakan kita datang memberikan sama dia. Kekeramatan kuburan perahu sudah masyhur hingga tempat-tempat yang jauh di luar Luwuk.
Mereka yang berziarah harus melempar koin agar selamat. Itulah ritual paling dikenali karena jika terlupa bisa menjadi tanda tidak baik. Mengangkat koin itu tanda untuk minta permisi mau lihat-lihat di sini supaya tidak ada gangguan. Iya, melempar koin. Pamitan. Kuburan perahu menjadi pusara yang sangat keramat bagi warga Luwuk dan para ahli waris. Tidak ada yang berani sembarangan karena bisa celaka. Tapi benarkah pernah ada orang yang langsung disengat lebah hanya karena mengintip isi perahu? Oke, untuk Was-Was di YouTube channel jangan lupa lihat terus di YouTube channel Was-Was setiap hari Rabu dan juga Sabtu jam 3 sore. Pokoknya gokil, keren habis. Banyak keunikan dari tokoh yang dipusarakan di kuburan perahu. Konon menurut para ahli waris, sosok Kai Sumpi yang dikubur di dalam perahu sudah memiliki kumis sejak dari lahir. Keunikan ini sebagai pertanda bahwa ia bukan orang sembarangan. Keunikan yang kedua, almarhum lahir itu sudah punya kayak Pak, sudah punya kumis. Nah itu keunikan. Biasa dipanggil Kai Sumpi. Sumpi itu bahasa Saluan kumis. Itu memang unik karena tidak ada yang lahir begitu. Dan ini diceritakan orang-orang tua saya. Bahwa masih mereka sampai datang lihat suara kumis. Dan kalau toh itu terjadi sama saya punya eyang ini, berarti itu memang takdir. Pada bulan-bulan tertentu, banyak peziarah, terutama ahli waris yang berada dari tempat jauh di perantauan. Mereka akan datang untuk sekedar berdoa atau mereka yang membawa permohonan tertentu. Pada musim lebaran seperti Idul Adha juga menjadi saat para peziarah datang. Dan salah satu ritual paling penting adalah melempar koin. Kalau ritual yang dilakukan oleh keluarga, kami yang masih merasa keturunan dari Kai Paparau ini setiap tahun datang berziarah membawa kue dan melempar koin di sekitar atau bahkan di atas kuburan. Itu kalau ritual kita kebanyakan lakukan dengan di suasana bulan Ramadan karena keluarga itu banyak yang pulang kampung datang berdoa menyambut bulan Ramadan, sekaligus kita atau bahkan lebaran Idul Fitri atau Idul Adha kita sama-sama ritual itu. Kekeramatan kuburan perahu memang tidak boleh dibuat sembarangan. Cerita paling legendaris yang selalu dikisahkan adalah seorang yang berusaha mengintip isi perahu yang langsung disengat lebah. Bukan buka, dia cuma intip sesungguhnya di dalam ini apa. Begitu dia mengintip, tahu-tahunya lebah yang cucu di atas muka. Terus lebah bangka. Banyak yang unik dari kuburan perahu selain kekeramatannya yang kental. Tapi benarkah berziarah di kuburan perahu membuat cita-cita terkabul?
Assalamualaikum pemirsa, saya Lesti. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi, tayang 2 kali sehari, tayangnya di siang hari dan malam hari. Wajib nonton ya teman-teman. Kuburan perahu bukan hanya dikeramatkan, tapi sekaligus tidak ada yang berani mendekat, kecuali ahli waris. Orang-orang umum lebih sering menghindar. Perahu yang menjadi semacam peti mati hanya 2 kali pernah dibuka sepanjang sejarah kuburan perahu. Sementara itu, orang-orang yang tidak memiliki pertalian darah dengan yang dipusarakan sangat jarang yang berani ke tempat ini tanpa didampingi ahli waris. Bahkan kalau anak kecil-kecil begini takut, karena tidak 2 kuburan perahu begini, hanya di sini. Jadi anak-anak sekarang itu melihat, ini kubur apa? Apakah kubur atau perahu? Kalau perahu, kenapa ada dia punya hiasan di atas? Itu gambar naga. Lama kita sudah tahu kuburan perahu ini baru 2 kali dibuka. Yang pertama di Angon waktu mau dipindahkan ke sini, kemudian yang kuburan ini masih di bawah. Cuma itu yang dibuka 2 kali. Jadi kita juga, dia bukan tidak mau perlihatkan umum karena dia malu. Selain ada yang memang benar-benar tidak berani mendekati, tapi lebih banyak yang sangat menghormati tokoh sakti ini, sehingga tidak akan mendekat jika tak memiliki tujuan. Dari bentuk pusaranya saja, orang sudah sangat segan karena jarang ada pusara di atas tanah. Ya uniknya kuburan itu berada di atas tanah. Kan zaman sekarang kuburan itu orang meninggal itu pasti dikubur di tanah. Tapi kuburan ini kan berada di atas tanah. Kalau orang-orang biasa ini menganggap bahwa makam ini keramat, walaupun bukan dari keturunannya. Nah, mereka percaya bahwa ada keunikan makam ini. Sehingga kepercayaan itu misalnya mereka sangat menghormati dan tidak bisa berbuat apa-apa di sekitar ini karena takut sanksinya. Karena ini orang ini, almarhum ini termasuk orang sakti. Salah satu kekeramatan kuburan perahu adalah dipercaya banyak orang mampu membuka pintu kesuksesan bagi mereka yang berziarah. Seorang ahli waris mengisahkan tentang cita-citanya yang terkabul setelah melakukan ziarah ke kuburan perahu. Bahwa ini kubur dikeramatkan ya. Pada tahun 2009 saya ikut berkompetisi di Pileg pemilihan legislatif. Saya menyempatkan diri untuk datang berziarah. Alhamdulillah saya berziarah, saya memohon restu. Alhamdulillah saya terpilih. Di tahun 2014 saya tidak datang lagi untuk mohon restu. Saya tidak menyempatkan diri untuk berziarah. Dan itu pengalaman saya tidak terpilih. 2019 saya menyempatkan diri dan itu saya berziarah itu pada menjelang pemilihan besok. Saya berziarah, alhamdulillah saya terpilih. Jadi bagi saya sebagai keturunannya, kubur ini keramat. Berada di Luwuk Banggai, Sulawesi Tengah, kuburan perahu sangat keramat.
Jasad yang dipusarakan di tempat ini bukan dikubur di dalam tanah, melainkan diletakkan di dalam perahu di atas tanah. Ganjil dan unik, tapi begitulah adanya. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.